Dan kata saksi mata yang melihat kejadian itu, mereka ini menggambarkan suasana di pintu masuk stasiun kayak medan perang. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Bayangin ya guys, lo lagi berdiri di dalam kereta bawah tanah di Tokyo jam 8 pagi, gerbong ini penuh sesak sama pekerja yang mau berangkat ke kantor. Awalnya semuanya terlihat normal ya, biasa aja lah kayak hari-harinya, sampai bau aneh mulai kecium di dalam kereta itu. Awalnya bau itu tuh cuma bikin kayak nggak nyaman aja gitu lah, bau di kereta lagi kan ya. Tapi dalam hitungan detik orang-orang ini mulai batuk, mata mereka ini perih dan berair. Beberapa penumpang tiba-tiba ambruk ke lantai. Ada yang kejang-kejang, ada yang kesulitan bernapas. Kondisi di kereta itu langsung hektik. Kepanikan ini langsung menyebar ke seluruh gerbong kereta. Dan di sini mereka ini nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang jelas ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah kisah nyata yang mengguncang Jepang pada tanggal 20 Maret 1995. Dan dalang di balik kejadian semua ini adalah seorang pria bernama Shoko Asara. Lahir dengan nama Shizuo Matsumoto. Jadi dia tuh ganti nama. Waktu kecil namanya Shizuo Matsumoto. Pas sudah gede ganti nama jadi Shoko Asara. Dia ini tumbuh dengan gangguan penglihatan yang membuat masa kecilnya ini jauh dari kata muda ya, kayak nggak normal lah. Namun bukan kondisi fisiknya yang membuat namanya ini dikenal seluruh dunia. Yang membuat dia terkenal adalah kemampuannya yang mempengaruhi orang lain. Setelah dia gagal membangun karirnya dan tersandung kasus penipuan, Asara ini beralih ke dunia spiritual. Dari sebuah kelompok meditasi kecil di apartemennya, ia perlahan membangun organisasi yang kemudian dikenal sebagai Aum Shinrikyo. Di mata pengikutnya, Asara ini bukan sekedar guru. Dia dianggap sosok yang mampu melihat masa depan dan membawa keselamatan ketika kiamat datang. Nah, ini tuh pikiran dan tanggapan dari murid-muridnya lah, kayak si Asara ini nih kerennya gitu. Guys, di video ini gue bakal ceritain salah satu serangan teror domestik paling mengerikan. Gimana sebuah sekte berhasil bikin senjata kimia. Dan kenapa mereka rela mau ngebunuh ribuan orang asing demi menyelamatkan dunia. Ini superhero macam apa mau menyelamatkan dunia tapi membunuh ribuan orang. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bakal bikin kalian merinding dan takut. Asara ini lulusan sekolah tahun 1975. Setelah lulus SMA, Asara ini sempat coba masuk ke fakultas kedokteran. Tapi dia ini gagal dan akhirnya dia belajar akupuntur dan farmakologi. Terus buka apotik sendiri di Chiba. Apotiknya ini menjual obat-obatan tradisional Tiongkok. Tapi tahun 1982 dia ketangkep jualan obat palsu. Akhirnya dia divonis penipuan dan usahanya langsung bangkrut total. Setelah bisnisnya hancur, Asara ini mulai coba masuk ke dunia spiritual. Dia ini sempat gabung ke gerakan keagamaan kecil bernama Agonsu, yaitu ajaran yang menyampurkan unsur Hindu dan Buddha di dalamnya. Dan pada tahun 1984, dia bikin kelompok yoga dan meditasi sendiri di apartemennya yang berada di Shibuya, Tokyo. Namanya ini Aum Shinsen no Kai, ajaran kebenaran tertinggi. Namanya ini gabungan dari kata Aum dalam bahasa Sanskerta yang melambangkan alam semesta, sama Shinrikyo yang berarti agama kebenaran. Udah bagus sebenarnya namanya ini. Tahun 1989
Pemerintah Tokyo ini bahkan ngasih status resmi sebagai organisasi keagamaan ke Aum Shinrikyo ini. Bahkan sampai diakui loh ini resmi oleh pemerintah Jepang. Agama buatan dia ini, ajarannya si Aum ini bener-bener campur aduk banget. Ada yoga, ada meditasi, konsep karma dari Hindu Buddha, tapi juga konsep kiamat dan Armageddon ala Kristen. Bahkan Asara mempelajari kitab Wahyu dan ramalan Nostradamus. Jadi kayak semua kepercayaan mungkin digabung kali ya. Jadi mantap nih agama baru. Syaududu. Dan si Asara ini mengklaim dirinya ini udah mencapai pencerahan. Dia ini juga ngaku punya kekuatan bisa melayang dan terbang. Jadi kayak dia tuh ngaku bisa terbang gitu ke murid-muridnya. Ya mantep lah, siapa yang nggak percaya. Bahkan dia bisa lihat masa depan katanya. Apa nggak indah coba kalau lo berguru sama Asara ini. Lihat masa depan lo, perbaiki dari sekarang, sukses di depan. Kalau kekuatannya udah mantap kayak gini, udah pasti banyak pengikutnya. Pengikutnya ini banyak dari kalangan terpelajar sebenarnya, termasuk lulusan dari universitas top di Jepang. Bahkan ya, para ilmuwan juga ada di sana. Gak masuk akal ya. Orang yang terpelajar, berilmu, bahkan ilmuwan ini ikut sektenya si Asara ini. Dan mereka ini diajarin buat total pasrah dan patuh ke gurunya. Jadi nggak boleh ngelawan pokoknya lah ya. Dan nggak boleh ngengkeng dan harus nurut sepenuhnya gitu mungkin. Pada tahun 1990, Asara ini nyalonin 25 anggotanya buat masuk parlemen Jepang. Ya dengan harapan kalau menang, dia bisa jadi Perdana Menteri. Dan hasilnya, semua anggotanya ini kalah telak. Nggak ada satupun yang lolos. Bagus, berarti bayangin aja kalau ada satu yang lolos. Kan ngeri banget gitu loh. Dan setelah kalah, Asara ini yang tadinya pengen masuk sistem secara sah, mulai berubah arah. Ajarannya ini makin condong ke ramalan kiamat. Dan dia mulai meramalkan bakal ada perang dunia ketiga yang menghancurkan Jepang. Giliran udah kalah aja, mulai dongeng dan nakutin orang. Pada tahun 1989, seorang pengacara bernama Tsutsumi Sakamoto. Dia ini lagi nanganin gugatan dari keluarga-keluarga yang anaknya direkrut atau menurut mereka ini diajak atau dijebak lah masuk ke Aum Shinrikyo. Ya wajar sih keluarganya ini gugat. Ya emang nggak jelas gini organisasinya sebenarnya. Si Sakamoto ini bahkan sudah berhasil dapat bukti dan testimoni yang bisa membongkar praktik-praktik sesatnya si Aum ke publik. Dan pada tanggal 5 November 1989, pada dini hari, sekelompok anggota Aum menyusup ke apartemennya si Sakamoto yang ada di Yokohama. Mereka membunuh Sakamoto dan istrinya yaitu Satoko. Dan bahkan anak mereka yang masih bayi ikut dibunuh juga. Padahal usianya ini masih 14 bulan. Lalu setelah itu jenazah mereka bertiga ini dikuburkan secara terpisah di daerah yang berbeda-beda. Dan jenazah mereka baru ditemukan 6 tahun kemudian. Setelah kejadian itu, polisi mulai menyelidiki dan membongkar semua kejahatan organisasi Aum ini. Dan selama 6 tahun itu, yang bikin geleng-geleng kepala, jadi kayak geleng-geleng kepala gini ya. Kasus hilangnya keluarga Sakamoto ini jadi misteri tak terpecahkan. Kok bisa ya kasusnya nggak terungkap ya, padahal kan pelakunya itu udah ada di depan mata, udah ketangkep. Gacun ini polisinya berarti. Dan dibalik citra spiritualnya, Aum Shinrikyo ternyata punya kekayaan yang luar biasa besar guys. Dan kekayaannya ini diperkirakan lebih dari 1 miliar dolar. Dan ini dikumpulin dari sumbangan dan aset pribadi dari anggotanya yang diserahkan ke kultus atau organisasi ini.
Nggak nyangka banget kan lo? Dia mulai dari yoga dan meditasi di apartemen yang kecil itu sampai punya kekayaan sebesar 1 miliar dolar yang kurang lebihnya sekitar 17 sampai 18 triliun lah ya. Menggiurkan sekali bukan? Tapi jangan ditiru guys. Nggak baik. Walaupun mantep sih emang. Bikin agama dapat duit 17 miliar. 17 triliun. Dengan dana sebesar itu, Aum membangun fasilitas laboratorium rahasia di kaki Gunung Fuji di daerah Kamikuisiki. Mereka ini merekrut ilmuwan-ilmuwan lulusan universitas top di Jepang buat mengembangkan senjata kimia dan biologis. Waduh, bahaya banget. Dari kedok agama dan ngaku bisa terbang, sekarang bikin senjata kimia. Dari awal dibentuk organisasi ini nih emang buat kejahatan nih tujuannya nih. Bahkan nih ya, mereka punya properti di sebuah peternakan domba yang terpencil di Australia Barat yang dipakai buat menguji racun sarin pada hewan. Selain sarin, kelompok ini juga sempat coba bikin senjata biologis kayak antraks dan racun botulinum, serta berusaha memproduksi senapan otomatis. Ya meskipun sebagian besar usahanya ini gagal. Bagus berarti gagal, kalau berhasil bahaya gitu. Sebelum serangan subway Tokyo, Aum ini udah pernah uji coba senjata sarin mereka di kota Matsumoto, prefektur Nagano. Sekitar 170 km dari Tokyo kota ini. Dan waktu itu, Aum ini lagi terlibat sengketa lahan di Matsumoto. Dan ada 3 hakim yang bakal memutuskan kasus ini. Yang diperkirakan bakal merugikan Aum. Jadi kayak udah diprediksi nih, oh ini bakal ngerugiin organisasi Aum ini nih. Nah, si Asara ini memutuskan buat menyingkirkan para hakim ini sebelum putusan ini keluar. Malamnya pada tanggal 27 Juni 1994, sekitar jam setengah 11 malam, anggota Aum pakai truk yang udah dimodifikasi buat nyemprotin gas sarin di dekat asrama tempat para hakim ini tinggal. Dan kemudian gas ini menyebar ke pemukiman sekitar. Dan akhirnya 7 orang meninggal di tempat akibat gas sarin itu. Lebih dari 500 orang dirawat di rumah sakit. Beberapa orang ini sampai koma. 1 korban lagi akhirnya meninggal di tahun 2008 akibat dampak jangka panjang. Jadi total korban jiwa saat itu jadi 8 orang. Ironisnya, ketiga hakim itu yang jadi targetnya, yang jadi target sebenarnya ternyata dia selamat. Jadi 3 hakim ini ternyata selamat guys. Tapi yang lebih parah lagi, polisi awalnya ini sempat salah nuduh, lagi-lagi salah nuduh, salah tangkap. Polisi ini nuduh seorang warga sipil bernama Yoshiyuki Kono sebagai pelakunya karena dia tinggal persis di sebelah lokasi tempat truk itu berparkir. Jadi truknya ini diparkir di sebelah rumahnya Kono. Jadi seolah-olah gara-gara parkir di samping rumahnya Kono, wah Kono nih pelakunya gitu. Dan ternyata Kono sendiri ini jadi korban keracunan parah guys. Ya masa pelakunya juga keracunan, gimana lah polisi ini nih. Asal aja nuduh so Kono nih, gara-gara Kono nih udah fix Kono, nggak boleh Pak Polisi. Dan akhirnya Kono ini dituduh secara luas oleh media sebagai tersangka utama. Gila ya guys, salah tuduh sampai menyebar luas kayak gini, bahkan sampai masuk media. Coba kasihan si Kono ini. Hidupnya hancur setelah tuduhan ini. Padahal dia juga kan jadi korban gitu loh. Terus nama baiknya si Kono ini akhirnya benar-benar pulih setelah kebenarannya ini terungkap setelah setahun kemudian. Nah, akhirnya setelah setahun kemudian pelakunya ini udah ketangkap, kasusnya terungkap, Kono ini jadi bersih lagi namanya nih, wes. Semangat Kono. Dan pada awal tahun 1995,
kepolisian Tokyo ini mulai menyelidiki dugaan penculikan seorang notaris. Dan kasus ini ujungnya bakal mengarah langsung ke Aum Shinrikyo. Si Asara dan petinggi Aum ini tahu kalau penyelidikan ini terus berjalan, mereka takut banyak hal yang terungkap, termasuk soal pembunuhan keluarga Sakamoto 6 tahun yang lalu. Dan juga fasilitas senjata kimia mereka ini juga bakal ketahuan, udah pasti. Lalu, untuk mengalihkan perhatian polisi, mereka menciptakan kekacauan besar di ibu kota. Asara ini memerintahkan serangan sarin di jantung sistem transportasi Tokyo. Mereka ini milih targetnya dengan sangat strategis, yaitu 5 kereta di 3 jalur subway yang berbeda-beda, yaitu Marunouchi, Hibiya, dan Chiyoda. Yang semuanya ini bakal melewati atau berhenti di stasiun Kasumigaseki, kawasan di mana banyak kantor Kementerian Pemerintahan Jepang berada. Dan rencananya kelima kereta ini ditargetkan buat tiba di Kasumigaseki dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi efek racunnya ini bakal terkonsentrasi dan korbannya lebih banyak dan maksimal. Sarin cairnya ini dibungkus dalam kantong plastik, dilapisin koran, dan dikemas supaya kelihatan kayak bekal makan siang atau botol minum biasa, biar terlihat nggak mencurigakan. Setiap pelakunya ini juga dibekali dengan payung plastik yang ujungnya ini udah diasah tajam, yang dipakai buat nusuk kantong sarin itu nantinya. Pada pagi harinya, Senin 20 Maret 1995, sekitar jam 7 pagi. Di jam inilah orang-orang ini bener-bener sibuk, kayak puncak kepadatan di kereta ini gitu loh. Karena orang-orang kan pada mau berangkat kerja. Ketika gerbong-gerbong kereta penuh dan sesak, 5 anggota senior Aum naik ke 5 kereta yang berbeda. Dan mereka ini meletakkan kantong-kantong berisi sarin cair di lantai gerbong. Lalu, tepat sebelum kereta mereka tiba di stasiun tujuan, masing-masing pelaku ini menusuk kantong itu pakai ujung payung yang udah siapin tadi. Yang udah disiapin tadi itu nah, ujung yang udah diasah lancip itu buat nusuk kantong sarin. Setelah menusuk kantong itu, para pelaku langsung turun dari kereta dan kabur. Sementara itu, cairan sarin di lantai gerbong mulai menguap dan orang-orang di sekitar mulai mencium bau yang aneh. Mata mereka mulai perih dan berair. Dan dalam hitungan menit, gejala keracunan mulai muncul. Mereka sesak napas, mual, penglihatan kabur, dan sampai kejang-kejang. Karena keretanya terus berjalan sampai pusat kota, penumpang ini yang udah keracunan mereka turun di stasiun-stasiun berikutnya, termasuk di stasiun Kasumigaseki yang jadi titik temu dari ketiga jalur tadi yang udah direncanain oleh para mereka ini. Dan kata saksi mata yang melihat kejadian itu, mereka ini menggambarkan suasana di pintu masuk stasiun kayak medan perang katanya. Orang-orang ini tergeletak mengap-ngap, darah keluar dari mulut dan hidung. Sementara yang lain berusaha menyelamatkan diri dengan jalan sampai terhuyung-huyung. Kayak sempoyongan gitu mereka guys. Saking ya, gua harus selamat nih gitu. Totalnya ada sekitar 11 paket sarin yang dibawa ke dalam sistem subway pagi itu. Dan sebagiannya ini sempat dibersihkan oleh petugas kebersihan di stasiun yang nggak tahu kalau itu tuh racun. Dan beberapa dari petugas itu juga jadi korban. Total korban dari serangan ini ada 13 orang meninggal dunia. Dan lebih dari 6.000 orang mengalami gangguan kesehatan, mulai dari iritasi ringan sampai kerusakan permanen pada penglihatan dan sistem saraf mereka. Bahkan ya, puluhan tahun setelah kejadian itu masih ada korban yang selamat yang hidup dengan gejala gangguan penglihatan. Jadi ada yang orang yang udah hidup nih tapi tetap kena gangguan dari efek racun itu guys, kayak penglihatannya nih kabur, gangguan saraf,
trauma psikologi jangka panjang yang nggak pernah sepenuhnya hilang. Dan 2 hari setelah serangan itu, tanggal 22 Maret 1995, polisi Tokyo menggerebek lebih dari 25 fasilitas milik Aum Shinrikyo di seluruh Jepang, termasuk markas utama mereka di Kamikuisiki yang berada di kaki Gunung Fuji. Dan di sana, polisi menemukan laboratorium kimia lengkap bahan-bahan kimia dalam jumlah besar yang dipakai buat memproduksi sarin dan berbagai dokumen yang mengungkap rencana-rencana Aum lainnya. Untung udah ketangkep nih ya, kalau enggak rencana-rencana ini dilaksanain apa enggak makin bahaya coba ge. Bagus Pak Polisi. Penggerbekan ini awalnya ini dibungkus atau dikamuflase gitulah sebagai bagian dari investigasi kasus penculikan notaris, tapi begitu masuk polisi sadar mereka ini udah ngebongkar jaringan kejahatan yang lebih besar. Dan satu persatu anggota senior Aum mulai buka mulut. Pengakuan-pengakuan mereka ini langsung mengarah ke Asara sebagai dalang utamanya. Dan tanggal 16 Mei 1995, hampir 2 bulan setelah serangan itu, akhirnya Shoko Asara ditangkap. Dia ditemukan bersembunyi di sebuah ruangan rahasia di komplek Kamikuisiki. Setelah penangkapan ini, terungkap juga bahwa total korban jiwa dari seluruh rangkaian kejahatan Aum Shinrikyo ini, termasuk pembunuhan keluarga Sakamoto, serangan Matsumoto, dan Subway Tokyo, plus sejumlah pembunuhan internal terhadap anggota yang dianggap berkhianat. Dan korbannya mencapai sekitar 29 orang. Proses persidangan Asara ini berlangsung bertahun-tahun dimulai dari tahun 1996 dan baru mendapatkan putusan akhir tahun 2004 di mana dia divonis hukuman mati. Total ada 13 anggota Aum termasuk Asara ini yang dijatuhi hukuman mati. Tapi eksekusinya baru benar-benar dilaksanakan 14 tahun kemudian, tanggal 6 Juli 2018. Shoko Asara dieksekusi gantung di Tokyo Destination House bersama 6 anggota senior lainnya. Sisa anggotanya yang divonis mati dieksekusi menyusul beberapa minggu kemudian di bulan yang sama. Nah, itu dia guys, kisah lengkap di balik salah satu serangan teror domestik paling terencana, kejahatan yang dilakukan organisasi Aum Shinrikyo, dan serangan sarin di Subway Tokyo. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe, dan kalau lo punya kasus true crime atau misteri lainnya yang menurut lo menarik buat dibahas, tulis di komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.